Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Apa kabar teman-teman sekalian? Mimin doakan semoga yang mendengar dan melihat video ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan bagi yang berpuasa bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 91. Di foto pertama, Syafiq terlihat berdiri berhadapan dengan seorang wanita. Syafiq tersenyum padanya, tapi hanya senyum tipis. Foto kedua yang membuat dada Alika benar-benar sesak. Syafiq berada di atas tubuh wanita itu, dengan posisi mereka ada di sofa. Foto ketiga itu bisa memperlihatkan dengan jelas jika baju si wanita yang awalnya rapi sudah terkoyak. Alika sama sekali tidak bisa melihat ekspresi wajah Syafiq. Wanita itu menekan dadanya yang terasa bergemuruh. Ia bahkan tidak menyadari saat air matanya terjun bebas membasahi pipi. Hatinya porak-poranda, dihantam badai kekecewaan. "Mbak, kenapa?" tanya Biwiwi. Alika dengan cepat menghapus air matanya. "Mbak, nitip anak-anak sebentar nggak apa-apa? Aku mau keluar sebentar." "Oh iya mbak, nggak apa-apa kok," jawab Biwiwi. Alika langsung pergi. Ia akan mendatangi suaminya itu. Mencoba menghubungi Syafiq tapi tidak aktif. "Sial," umpat Alika. Ia malah berpikir untuk menghubungi nomor yang tadi mengirimkannya foto. Menunggu beberapa saat hingga tersambung. "Halo? Halo?" Mata Alika membulat saat mendengar suara wanita yang mendesah dari ujung telepon. "Siapa lu sebenarnya?" bentak Alika. "Ah, Mas, pelan-pelan." "Anjing, siapa lu?" Alika tidak bisa lagi mengontrol emosi saat mendengar suara desahan yang bersautan. Sambungan telepon itu langsung terputus sepihak, membuat Alika semakin murka. Dada wanita itu naik turun, tangannya mengepal kuat. Ia bingung harus mencari Syafiq kemana, karena Alika bahkan sama sekali tidak tahu di mana biasa Syafiq mengadakan pertemuan dengan kliennya. Alika menghela nafas berat saat jaringan wifi terputus. Ia lupa jika jaringan miliknya sedang gangguan. Ia memutuskan untuk kembali karena tidak mungkin juga meninggalkan kedua anaknya bersama dengan orang lain. Meskipun sudah lama bekerja pada Azam, tapi tetap saja bagi Alika, Biwiwi adalah orang yang baru dikenalnya. Lebih baik ia menunggu daripada mencari Syafiq yang tidak tahu di mana keberadaannya. Seperti yang dikatakan tadi pagi, Syafiq akan pulang terlambat. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tapi lelaki itu masih belum pulang. Alika semakin gelisah, ia bahkan tidak bisa melakukan kegiatan dengan benar. Wanita manapun yang ada di posisi Alika pasti tidak akan merasa tenang. Ia baru menyadari jika suasana hatinya yang buruk tadi mungkin karena ada kejadian yang tidak terduga ini. Alika sebisa mungkin menahan diri untuk tidak menangis. Ia tidak mungkin menampakkan pada orang lain jika dirinya ada masalah. Biwiwi mendatangi Alika yang duduk sendiri di balkon. "Mbak, Mas Syafiq udah pulang. Bibi pamit dulu ya." "Iya Bi, makasih ya." Biwiwi langsung pulang. Alika masih setia berada di balkon. Anak-anaknya sudah tidur setengah jam yang lalu. Pintu kamar itu kembali terbuka. Kini Syafiq yang masuk. Lelaki itu menyimpan tas kerjanya lalu menghampiri sang istri. "Kenapa malam-malam di luar sayang? Masuk yuk."
Alika menepis tangan Syafiq yang akan menyentuhnya. Wanita itu lalu masuk, berjalan menuju ruang tengah. Ia tidak akan mungkin membuat keributan di luar. Sudah diduga jika Syafiq akan mengikutinya. "Sayang, kamu masih marah ya?" tanya Syafiq lalu duduk di samping Alika. "Mending kamu jujur aja, Mas," ujar Alika. Dahi Syafiq mengerut, tidak mengerti maksud istrinya. "Jujur? Jujur apa, sayang? Emang kamu tanyain soal apa sama Mas? Jangan pura-pura bego deh. Mas, aku udah tahu semuanya. Noda lipstick kemarin yang katanya kamu ketabrak cewek itu bohong kan? Kamu masih gak percaya? Besok kita lihat CCTV-nya ya." Syafiq membujuk Alika agar wanita itu tidak merajuk lagi. Alika tersenyum sinis. Ia masih menahan emosinya. Wanita itu lalu mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan foto-foto yang dikirim orang yang tidak dikenal itu. Mata Syafiq membulat melihatnya. Kaget? Ya, tentu saja kaget. "Sayang, ini gak bener. Semua ini salah paham," jelas Syafiq. "Salah paham? Tapi kamu ketemu sama cewek di foto ini kan?" desak Alika. "Iya, tapi kejadiannya gak kayak di foto." Syafiq membela diri. "Gak kayak di foto, tapi lebih dari yang di foto, gitu," pekik Alika. Ia langsung berdiri. "Kejadiannya gak sengaja," papar Syafiq. "Gak sengaja yang kamu nikmati? Mana ada maling mau ngaku," seru Alika masih dengan nada suara tinggi. "Sayang, tolong jangan kayak gini. Semua yang kamu lihat di foto itu gak bener. Kamu juga gak boleh nuduh Mas kayak gitu. Mas kan jujur kalau kejadian itu gak disengaja." Alika menarik nafas kasar. "Gimana aku gak nuduh, Mas? Setelah aku lihat foto-foto, kamu gak bisa dihubungi. Pas aku telepon, cewek itu tahu apa yang aku dengar. Suara desahan. Mas bilang kalau Mas ketemu dia kan? Dan ternyata kamu malah enak-enakan sama cewek itu. Pantesan gak bisa aku telepon. Jangan bilang alasan kita ke Surabaya bukan soal pekerjaan, tapi karena kamu pengen ketemu selingkuhan kamu kan? Aku gak nyangka kamu kayak gini, Mas." Alika mencecar. Mata Alika sudah berembun. Detik berikutnya ia menangis sesegukan. Ingin menenangkan. Syafiq mencoba untuk memeluknya, tapi Alika malah mendorongnya. "Tenang, Du. Tenang, kamu bilang tenang. Wanita mana yang bakalan bisa tenang kalau suaminya selingkuh? Kamu bisa aja ngomong tenang, tapi gak tahu hancurnya perasaan aku." Sesak di dada. Sakit yang menusuk membuat wanita itu tidak bisa mengendalikan lagi emosinya. "Alika, tolong dengarkan dulu penjelasan Mas. Noda lipstick sama yang di foto itu cuman kebetulan saja." Nada bicara Syafiq masih lembut. "Kebetulan yang direncanakan? Kamu pikir aku bodoh? Sejak awal hubungan kita itu udah penuh drama. Aku muak," teriak Alika. Ponsel seharga puluhan juta itu kini hancur saat dengan keras Alika membanting dan mengenai meja kaca yang juga sudah tidak berbentuk lagi karena benturan keras. Wanita itu masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras, lalu menguncinya. "Sayang, buka pintunya." Tidak ada sautan dari dalam. Syafiq menghela napas berat. Astagfirullah. Syafiq terduduk di dekat pintu. Ia tidak menyangka kejadian tidak terduga 2 kali yang dialaminya akan berdampak pada rumah tangganya. Ia sama sekali tidak membohongi Alika. Semua yang terjadi memang di luar dugaannya. Ia bahkan tidak tahu kenapa ada orang yang mengirimkan foto itu pada Alika. Kejadian yang sebenarnya tidak seperti apa yang difoto.
Jika hanya melihat foto, pasti siapapun yang akan melihat akan menduga jika Syafiq memang ada main. Alika yang memang pikirannya masih kekanak-kanakan dan mudah percaya tentu akan terbakar emosi. Ia bahkan tidak menyadari sudah merusak dua barang sekaligus. Baru kali ini Syafiq melihat Alika benar-benar murka. Dan selesai teman, terima kasih telah membaca. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update dari cerita ini. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.